Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Ibu Dia, dan teman-teman dari kelas D pengantar manajemen yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Struktur Organisasi dan Budaya Organisasi. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Yanwaragata dengan NIM 2108103011143 dan rekan saya Nika Loviana Setiabudi dengan NIM 2108103013035. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi ada beberapa subbab materi dari struktur organisasi. Jadi yang pertama ada pengertian struktur organisasi, yang kedua ada fungsi struktur organisasi, yang ketiga ada komponen struktur organisasi, dan yang keempat ada jenis struktur organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi. Apa sih struktur organisasi itu? Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi atau komponen-komponen penyusun perusahaan yang memperjelas kedudukan seseorang. Struktur organisasi memberikan suatu pengertian sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Struktur organisasi dapat dikembangkan untuk menetapkan bagaimana informasi mengalir dengan antar level dalam perusahaan. Sebagai contoh, seorang atasan bisa memberikan tugas terkait dengan perusahaan kepada bawahannya secara adil dan sesuai dengan posisi kompetisi masing-masing. Selain itu, seorang atasan juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya agar pekerjaan berjalan dengan teratur dan terkendali. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi ada yang pertama, kejelasan tanggung jawab, pengendalian dan pengawasan, pertumbuhan dan ekspansi, penyelesaian tugas yang efisien, dan yang kelima, mengetahui apa yang salah. Perencanaan struktur organisasi memastikan ada cukup sumber daya manusia dengan keterampilan yang tepat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dan memastikan bahwa tanggung jawab ditetapkan dengan jelas dan teratur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota dalam organisasi memiliki tugas tanggung jawab masing-masing. Tumpang tindih wewenang dapat menjadi masalah serius dalam sebuah struktur organisasi. Misalnya, jika ada sebuah perusahaan memiliki dua pemimpin sekaligus, dapat menyebabkan adanya kebingungan dalam hal mengambil keputusan yang cepat. Yang kedua, pengendalian dan pengawasan. Bisnis yang ideal adalah bisnis yang dijalankan dari koordinasi untuk pengendalian dan pengawasan dari seorang pemimpin terhadap bawahannya. Tercapainya tujuan dari berdirinya suatu bisnis adalah melalui pengendalian dan pengawasan untuk melakukan evaluasi kinerja. Yang ketiga adalah pertumbuhan dan ekspansi. Perusahaan yang tumbuh pesat adalah perusahaan yang memanfaatkan sumber dayanya dengan sebaik-baiknya, termasuk bakat manajemen. Struktur organisasi yang baik memastikan bahwa perusahaan memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat. Struktur tersebut memungkinkan menunjukkan titik lemah atau kekurangan dalam tim manajemen. Yang keempat adalah penyelesaian tugas yang efisien. Struktur organisasi yang dirancang dengan baik akan memfasilitasi penyelesaian proyek. Manajer proyek dapat mengidentifikasi dengan baik sumber daya manusia yang tersedia bagi mereka jika cakupan tanggung jawab masing-masing departemen dan kemampuan setiap anggota memiliki tim yang jelas. Dan yang terakhir dari fungsi struktur organisasi adalah
mengetahui apa yang salah. Organisasi yang terstruktur buruk menemukan bahwa tenggat waktu kritis tidak terpenuhi karena tidak ada sumber daya manusia yang cukup untuk menyelesaikan semua bagian dari tugasnya, atau karena tidak jelas tanggung jawab siapa yang mempertanggungjawabi proyek tersebut. Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam struktur organisasi. Jadi, komponen dalam struktur organisasi dibuat untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Sebuah perusahaan dapat bergerak optimal dan efisien dengan adanya komponen-komponen yang harus ada dalam struktur organisasi. Di antaranya adalah ada CEO atau biasa disingkat dengan atau biasa kepanjangan dari Chief Executive Officer. CEO merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah bisnis yang menahkodai arah dan tujuan dari perusahaan. CEO biasanya adalah sang pemilik bisnis atau usaha. Yang kedua ada direksi atau biasa disebut dengan direktur. Direksi ini dimaksudkan terdiri dari 3 jabatan penting yang harus ada dalam perusahaan, yaitu direktur utama, direktur keuangan, dan direktur personalia. Direktur utama biasanya berhubungan langsung dengan CEO atau pemilik perusahaan yang bertanggung jawab langsung pada koordinasi dan pengendalian tanggung jawab. Lalu ada Direktur Keuangan. Direktur Keuangan merupakan pengawas operasional keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada Direktur Personalia, yaitu bekerja langsung terkait dengan ketenagakerjaan dan sumber daya perusahaan. Lalu selanjutnya ada manajer. Tugas utama dari seorang manajer adalah untuk mengintegrasi berbagai variabel seperti pengarahan, koneksi, seleksi, komunikasi, dan pelatihan. Manajer umumnya memiliki 3 komponen sekaligus, yaitu manajer personalia, manajer pemasaran, dan manajer pabrik. Yang keempat, ada administrasi dan gudang. Komponen ini wajib ada dalam sebuah bisnis yang sedang berkembang. Tugas dan fungsinya adalah untuk mengecek seluruh transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pihak outsourcing, pembukuan, dan laporan penerimaan dan pengeluaran. Lalu yang terakhir ada divisi regional. Tugas dan fungsinya adalah untuk menjalankan kebijakan dan prosedur baku dari kantor pusat. Divisi regional harus ada dalam bisnis yang berhubungan dengan penanaman saham. Next. Lalu di sini ada jenis-jenis struktur organisasi. Dibagi menjadi banyak. Pertama, yaitu struktur organisasi fungsional. Yang dimaksud dengan struktur organisasi fungsional adalah bentuk organisasi di mana spesialis menjalankan fungsi mereka tanpa orang-orang di luar yurisdiksi mereka. Misalnya, adanya pengelompokan semua marketing menjadi satu dalam satu departemen, mengelompokkan semua sales dalam satu departemen terpisah, dan mengelompokkan semua layanan pelanggan menjadi satu di departemen ketiga. Lalu selanjutnya ada struktur divisi berbasis produk. Jenis struktur ini ideal untuk organisasi dengan banyak produk dan dapat membantu mempersingkat siklus pengembangan produk. Lalu ada struktur divisi geografis. Jenis struktur ini paling cocok untuk bisnis yang perlu dekat dengan sumber pemasukan dan pelanggan. Misalnya untuk penerimaan atau pengiriman untuk dukungan di tempat. Ini juga menyatukan berbagai bentuk keahlian bisnis,
memungkinkan setiap divisi geografis untuk membuat keputusan dari sudut pandang yang lebih beragam. Selanjutnya ada struktur divisi berbasis pasar. Varian lain dari struktur organisasi divisi ini adalah struktur di mana divisi dari suatu organisasi didasarkan pada pasar, industri, atau jenis pelanggan. Struktur berbasis pasar ini ideal untuk bisnis yang memiliki produk atau layanan yang unik untuk segmen pasar tertentu. Struktur ini juga membuat bisnis selalu sadar akan perubahan permintaan di antara audiens yang berbeda. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi merupakan suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan kebijakan sebagai tuntutan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakan dengan organisasi lain. Budaya dalam suatu organisasi akan melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan juga seluruh nilai yang terdapat di dalamnya sehingga akan terrefleksi dalam kegiatan setiap anggota. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi yang pertama, mendefinisikan batas-batasan, yaitu agar dapat membedakan satu organisasi dengan organisasi lain. Misalnya, organisasi terhadap kinerja karyawan di organisasi A harus mencapai 100% secara minimum. Yang kedua, meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan itu. Yang ketiga, alat mengorganisasikan setiap anggota. Agar suatu organisasi dapat teratur dan terorganisasi dengan baik. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Yang pertama, menciptakan identitas anggota organisasi. Dengan kebiasaan suatu organisasi akan menciptakan identitas atau karakter bagi anggotanya. Yang kedua, meningkatkan performa kerja. Mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan perform kerja baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang ketiga, alat menentukan arah. Dijadikan alat untuk menentukan arah, di mana yang biasa menyatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat tentang apa yang dilakukan oleh karyawan. Yang pertama, open and participator kultur. Ditandai dengan adanya rasa saling percaya pada bawahan, sifat komunikasi yang baik, kepemimpinan yang support, dan perhatian yang penuh. Yang kedua, close and autokratik kultur. Ditandai dengan adanya pencapaian yang lebih dinyatakan dan dipaksakan di dalam organisasi dengan sifat kepemimpinan autokratis yang kuat. Selanjutnya, contoh budaya organisasi. Yang pertama, budaya administrasi. Di dalam suatu organisasi, sangat diperlukan budaya administrasi. Contohnya seperti surat menyurat, masuk dan keluarnya barang, pendapatan gaji karyawan. Yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan adalah budaya organisasi yang juga berupa peraturan untuk mengatur kita agar lebih baik lagi. Contohnya seperti ketetapan dalam menyelesaikan pesan budaya ramah kepada pembeli. Yang ketiga, pembagian wewenang yang jelas. Salah satu keberhasilan suatu perusahaan adalah
kemampuan perusahaan tanpa adanya pembagian wewenang ini, maka setiap anggota tidak akan maksimal dan akan kebingungan dalam mengerjakan sesuatu hal. Yang keempat, untuk mampu mengembangkan berbagai ide kreatif dan inovatif demi kesuksesan organisasinya. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, innovation and risk-taking. Merupakan suatu tindakan dalam melakukan inovasi dan mengambil resiko di dalam motivasi sendiri. Yang kedua, attention to detail, di mana organisasi ini mengharapkan para anggotanya untuk mampu bekerja keras, menganalisis lebih detail lagi. Yang ketiga, outcome orientation. Maksudnya adalah kita harus memiliki orientasi atau fokus pada hasil dan tidak hanya fokus pada proses dalam memperoleh hasil yang diharapkan saja. Yang keempat, people orientation. Orientasi ini pada anggota artinya pihak manajemen sangat memperhatikan adanya pengaruh atau manfaat dari suatu yang dihasilkan pada setiap anggotanya. Yang kelima, team orientation. Maksudnya, orientasi pada tim itu mempunyai tindakan memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim tersebut, bukan secara individu saja. Yang keenam, aggressiveness. Merupakan suatu kondisi di mana setiap anggotanya akan cenderung lebih kompetitif dan agresif. Yang keenam, stabilitas. Artinya, kondisi yang mana kegiatan organisasi tersebut akan lebih fokus dalam menjaga status quo sebagai lawan dari perkembangan. Kesimpulan dari materi tadi adalah struktur organisasi merupakan komponen penyusun perusahaan yang memperjelas kedudukan setiap posisi seseorang. Nah, sedangkan budaya organisasi merupakan sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi yang membimbing perilaku para anggotanya. Jadi, struktur organisasi dan budaya organisasi ini saling berkaitan karena struktur organisasi akan mencapai fungsinya jika diimbangi dengan budaya organisasi. Maka dari itu, kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan dari teman-teman bisa disampaikan di grup WhatsApp dan akan kami jawab pada pertemuan hari Selasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.